warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa sama-sama ya. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini kita bisa diberi rahmat dan berkah dengan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini ya. Jadi untuk kedua kelasnya boleh pimpin doanya untuk berdoa bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadi wa rasulah. Wa bi Muhammadi wa rasulah. Rabbi zidni. Rabbi zidni ilman. Ilman. Warzuqni. Warzuqni fahman. Fahman. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu ambil dulu absensi kalian. Sebelum Ibu absen, kira-kira siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Muhammad Hari. Ya, Muhammad Fadil Hari. Fadil Hari. Dia kenapa? Alpa atau sakit? Alfa. Alfa ya? Tidak ada kabar? Ya. Ya. Masih ada? Siapa lagi yang sakit? Dela. Dela. Iya. Ya. Dela, semoga Allah memberi kesembuhan secepatnya kepada Dela ya. Ya, amin. Nah, sekarang masuk dengan pembelajaran Ibu yaitu materi SKI tentang Nabi Muhammad. Sebelum Ibu lanjutkan dengan materi, Ibu akan jelaskan di sini tujuan pembelajarannya kita. Ya, untuk tujuan pembelajarannya di sini Ibu akan menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian yang ketiga, menjelaskan strategi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan terakhir, reaksi dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya kita. Sebelum Ibu masuk lagi kepada materi, yang pertama yaitu materinya tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi Arab sebelum Islam. Kondisi masalah tontonan video minggu lalu. Tentang apa? Coba, ada yang bisa? Hah? Ya, terutama yang sekarang Ibu berikan ini kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Di sini dikatakan, menurut para ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan
zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala, ya, serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk menuhankannya atau memuliakannya, ya. Jadi zaman jahiliyah itu dianggap bodoh dalam segi keimanan, ya. Nah, karena mereka berhala, menyembah patung-patung ataupun matahari, bintang, gunung-gunung, dan patung-patung nenek moyang mereka. Itu yang mereka sembah dulu sebelum adanya Islam. Makanya dikatakan di situ kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bagaimana kondisinya? Dia katakan di situ kondisi dalam segi keagamaan. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran tauhid. Siapa yang tahu? Kira-kira ada? Ya. Ajaran tauhid seperti apa? Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala mengikuti ajaran Islam. Ya. Tauhid adalah ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam yang mengesahkan Allah, yaitu menuhankan, memuliakan, ya, menyembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua penjelasan Ibu dan yang Ibu tampilkan tadi, nanti sebentar Ibu berikan tugas. Kemudian kalian mengisi, di sini ada lembar LKPD, nanti Ibu bagikan. Kemudian kalian isi, kemudian nanti ada satu orang dalam kelompok mempresentasikan apa yang sudah kalian isi di LKPD ini, ya, paham? Nanti ada di sini petunjuk pengisiannya seperti apa. Nanti karena di sini sudah terbagi, ada kelompok satu ketuanya Salsabila Putri yang mana? Ya. Kemudian yang kelompok 2 Fiska yang mana? Nah, yang ketiga ketua kelompoknya siapa? Regina. Ya, Regina, berarti Regina yang tampil nanti untuk mempresentasikan apa nanti yang kalian isi dalam LKPD. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya, nanti kalian isi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu nomor 1, misi dakwah Nabi Muhammad SAW ada 7, yaitu A. Mengajarkan ketauhidan, B. Mengubah perilaku jahiliyah masyarakat Mekah, C. Meyakini adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan, D. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Misi-misi tersebut adalah wujud dari Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. 2. Rasulullah SAW lebih memfokuskan pada ketauhidan, keesaan Allah karena kondisi masyarakat Mekah yang belum mengenal Tuhan dan menganggap berhala adalah Tuhan mereka, sehingga beliau merasa perlu membina keyakinan bangsa Arab terutama penduduk Mekah saat itu. 3. Nabi Muhammad SAW menerapkan 2 strategi dakwah dalam mewujudkan misinya, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. A.
mempelajari materi Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Ya, untuk minggu depannya insya Allah